Search episode 7 review. Hai, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya guys. Halo semua, di video ini aku mau mereview Search episode 7. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan target. Tentu saja, Lee langsung melaporkan ke ayahnya, anggota Kongres Lee Hyuk. Akhirnya, operasi mereka selesai. Target dibawa oleh KCST, begitu juga dengan Song Yeorim yang akan kembali ke markas. Kapten Song Mingyu mencari informasi tentang Komandan Han Den-sik. Jadi, dia itu sukses setelah kejadian di tahun 1997 ini. Dahulu, ada Komandan Korea Utara Wong Samin dan Ri Kyung-hee. Wong Samin menghilang dan Ri Kyung-hee meninggal di sektor 21. Jadi, Wong Samin lah yang dicari mereka karena dia membawa sesuatu. Sepertinya itu seperti senjata biologi gitu. Sewaktu Serda Yong Dong-jin mencari perekam videonya, dia tidak menemukannya di tempat dia menyembunyikannya. Jadi, perekam video inilah bukti nyata kejadian yang terjadi di sektor 21 tahun 1997 ini. Serda Yong menanyakan tentang perekam video ini ke Lee. Dia pun menjawab tidak tahu. Saat Serdayong membahas masalah yang ada di video ini dengan Lee, dia bilang itu hanyalah latihan. Serdayong belum tahu kalau Lee Hyuk adalah ayahnya Lee ini. Jadi, Serdayong mengatakan kalau anggota Kongres Lee Hyuk ini adalah orang yang memanipulasi kejadian yang terjadi di MZ 1997 dan dia juga membunuh rekannya sendiri. Harusnya video itu jadi bukti dan bisa mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi waktu itu. Scene berpindah di mana mereka makan bersama. Mereka pun berbincang dan berencana untuk bertemu kembali di pernikahan Letu Park. Letu Song Yerim akhirnya berpamitan. Sesaat sebelum kembali, Song Yerim mampir di pusat medis Chungori karena dia mendapatkan kado yang isinya bodongnya yang berdarah. Di KCST, mereka meneliti targetnya. Ada keanehan yang mereka temukan, cuma mereka belum mendapatkan jawabannya. Di sisi lain, Serdayong masih bertanya-tanya tentang insiden di MZ itu dan meminta tolong kepada Kim Da-jung. Ada beberapa artikel yang mereka dapatkan tentang berita itu. Berbeda dengan Kapten Song, di saat yang lain bersiap-siap berkemas, dia berpakaian lengkap dan masuk kembali ke daerah DMZ ini. Ia membawa alat pendeteksi radiasi gitu. Sepertinya dia mencari sesuatu. Kongres Lee Hyuk akan mendatangi ke desa Chungori. Dia yang sedang mencalonkan diri jadi presiden. Dia berusaha untuk mencari simpati publik. Tentunya dia harus berusukan untuk itu. Kapten Song sengaja mengatakan di depan rekan-rekannya kalau Lee adalah anaknya Kongres Lee Hyuk. Di sisi lain, Serdayong mencoba mencerna apa yang terjadi sebelumnya. Lee mengatakan kalau berpura-puralah kalau tidak pernah melihatnya. Tentu saja anggapan Serdayong kalau Lee seperti orang yang berbeda. Tibalah di mana anggota Kongres Lee Hyuk ini memberikan selamat kepada mereka semua. Begitupun kepada Serdayong, tetapi dia teringat kejadian yang ada dalam video itu. Untung saja dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Ternyata Lee orang yang baik, tidak seperti ayahnya yang egois. Dia tidak mengatakan kalau Serdayong melihat video itu. Ada kekecewaan di matanya, di mana dia tahu kenyataan tentang ayahnya. Ada di mana Kapten Song menemui Lee Hyuk. Nampaknya Kapten Song mau memihak kepadanya, karena dia ingin jadi komandan. Terlihat kalau Kapten Song membutuhkan dukungan, agar dia bisa bertahan. Dengan melakukan banyak pekerjaan termasuk pekerjaan kotor yang disuruh para atasannya. Belum tahu alasan pastinya kenapa dia mempunyai motivasi tinggi untuk jadi komandan ini. Upacara pembubaran akan dilakukan, tapi Kapten Song Mingyu menyuruh Lee untuk memimpinnya. Scene berpindah ke Song Young di mana dia hilang sewaktu mau ke sekolah. Ternyata tanpa sengaja dia pergi ke daerah DMZ. Tentu saja membuat kedua orang tuanya panik. Begitupun seluruh warga desa membantu mencari Song Young. Untung saja, para anggota Polaris ini belum pada pulang, sehingga mereka bersiap membantu untuk mencari Song Young.
Di saat bersamaan, Letu Songyorim menyadari sesuatu kalau target yang dia lihat waktu itu berbeda dengan yang mereka tangkap sekarang. Ada perbedaannya di mata mereka. Satu berwarna hijau dan satu lagi berwarna merah. Jadi artinya ada dua target sebenarnya. Mereka bersiap untuk mencari Songyong dan membawa pengarah suara. Kim Dae-jung ingin ikut dengan mereka. Dia pernah di unit 709 tim khusus. Di sisi lain, Letu Songyorim kembali ke desa Chungori dan membawa suntikan. Mulailah mereka pencarian. Ketika mereka memeriksa sebuah tempat dan ternyata di sana ada Kapten Son Mingyu. Bersambung deh. Bye bye. Sampai jumpa di my next video.